Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ferdi Asman di segmen pengacara, yaitu membahas tentang sosial, ekonomi, dan politik. Pada segmen kali ini saya akan membahas tentang Fatwa nomor 14 tahun 2020 dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa beribadah wajib maupun beribadah sunnah dilakukan di rumah. Langsung saja masuk dalam pembahasan. Bacakan terlebih dahulu agar saya tidak salah persepsi dan juga tidak salah dalam menganalisis. Jadi fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 itu menyatakan bahwa di wilayah-wilayah yang terkendali tidak dianggap sebagai daerah merah dan kuning, maka ibadah ritual seperti sholat fardu, sholat Jumat, dan sholat tarawih, kemudian sholat Idul Fitri itu bisa diselenggarakan secara normal karena dianggap tidak ada ancaman. Sebaliknya menegaskan bahwa masyarakat yang berada di wilayah yang berstatus zona kuning dan merah wajib menggelar ibadah di rumah masing-masing. Jadi banyak masyarakat terutama yang memang belum tahu bahayanya COVID-19 ini menyatakan bahwa kok sekarang pemerintah melarang kita untuk beribadah. Bahkan juga MUI sekarang mendukung pemerintah untuk kita menyelenggarakan sholat-sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah di rumah. Jadi untuk masyarakat yang belum mengerti, bukan saya menggurui, akan tetapi ketika kita melihat bahayanya COVID-19, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa jangankan kita, di zaman Rasulullah juga ada riwayat yang menyatakan bahwa ketika ada suatu wabah maupun penyakit, kita diperintahkan untuk menghindar. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun ketika terjadi wabah lalu ia di rumah saja dengan sabar dan yakin bahwa tidak ada yang menimpanya kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia akan memperoleh pahala seperti seorang syahid. Ini hadis sahih riwayat Ahmad nomor hadis 26.139. Ini juga diriwayatkan di Al-Bukhari dalam sahihnya dengan narasi fi baladihi. Jadi semua hal yang menyatakan bahwa kita itu dilarang ibadah itu semuanya tidak benar. Jadi jangan diputarbalikkan seolah-olah pemerintah dan juga MUI yang melarang kita beribadah. Ini bukan pelarangan ibadah, tapi menghindari mudarat yang lebih besar. Jadi untuk masyarakat Indonesia tercinta, terutama umat muslim, jangan kemudian suudzon terhadap fatwa MUI maupun keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua adalah beberapa kabar di CNN, saya baca di CNN, di India itu melakukan sholat Jumat, sholat sunnah, bahkan ada pengajian akbar yang didatangi ribuan orang, sehingga di sana terjadi penyebaran COVID yang cukup cepat. Nah, kaitannya dengan itu, kalau tidak salah ada eksekutif dari pemerintah India yang menyatakan bahwa sebenarnya umat muslim yang kemudian menyebarluaskan COVID-19. Jadi saya harap bagi umat muslim di Indonesia, kita patuhi saja apa yang dinyatakan oleh pemerintah. Ini pun didukung oleh hadis Rasulullah dan juga keputusan atau fatwa dari MUI, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang ibadah kita. Jadi kita beribadah di rumah, dan juga kita di rumah pun itu bernilai ibadah ketika menghindari suatu mudarat yang lebih besar.
Jadi dari dua hal tersebut saya menghimbau bagi umat-umat muslim, jangan suudzon, jangan kemudian berburuk sangka terhadap pemerintah dan juga MUI, karena di sana juga sudah ada ulama-ulama yang memang terpercaya, ulama-ulama yang memang sudah bisa kita ikuti bersama. Jadi bagi umat muslim lebih baik ketika lingkungan kita sudah zona merah, alangkah lebih baiknya kita beribadah di rumah dan juga mencari pahala dengan diam di rumah. Jadi diam di rumah saja kita sudah membantu pemutusan penyebaran COVID-19. Jadi gampang sekarang mau syahid ataupun mau membantu pemerintah, tinggal rebahan saja, ibadah banyakin, tapi jangan lupa banyakin ibadah dengan ngaji, dengan sholat sunnah mungkin. Jadi di rumah saja, tidak usah kemana-mana, itu sudah menjadi nilai ibadah dan juga nilai nasionalisme. Jadi kapan lagi kita ibadah dengan cara diam di rumah? Kalau saya sih pribadi tidak ada masalah dengan diam di rumah, karena memang keseharian saya ya memang sudah di rumah. Nah, akan tetapi sekarang banyak oknum-oknum yang menyatakan bahwa harus beribadah di rumah, itu zona merah, zona hijau, zona kuning maupun zona apapun lah, harus ibadahnya harus di rumah. Tapi merekanya keluyuran kemana-mana, ke mall, ke supermarket, ke pasar. Nah, itu juga tidak mencerminkan hal yang baik. Jadi kita harus bertindak secara fair. Ketika memang zona merah, masjid ditutup, toko ditutup, supermarket ditutup, semuanya harus ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebaliknya, ketika memang tidak ada bahaya apapun, jangan kemudian berlakukan ibadah di rumah. Bahkan sholat tarawih ditiadakan, masjid ditutup. Itu juga saya tidak setuju sama sekali. Jadi kita harus memandang semuanya secara fair, sesuai fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 yang dinyatakan zona merah dan zona kuning itu sudah tidak apa-apa beribadah di rumah. Sebaliknya, ketika zona hijau ya kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah seperti biasanya. Bawaan saya secara pribadi adalah kita diwajibkan untuk atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Sekarang ulil amri mungkin ulama-ulama. Jadi kita ikut saja himbauan dari pemerintah maupun dari MUI. Karena di sana juga sudah ada ulama-ulama yang bisa kita percaya, ulama-ulama yang bisa kita ikuti. Jadi untuk semua umat muslim, saudara-saudara seagama saya menghimbau, ayolah sama-sama kita perangi COVID-19 dengan cara taat kepada pemerintah dan juga fatwa MUI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini part 1 dari segmen ini. Nanti saya akan buatkan part 2-nya. Jika ada yang mau didiskusikan ataupun ada yang mengganjal maupun masukan atau kritik, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya bisa terus menganalisis dan saya terus semangat untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih.